Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Pada video sebelumnya saya sudah sharing tentang pembelajaran 1, yaitu observasi dan eksplorasi produk olahan lauk pauk khas daerah, di mana informasi yang saya berikan kepada siswa yaitu tentang produk khas kota Probolinggo yang berupa lauk pauk, yaitu soto keraksaan, bagaimana cara membuatnya, dan bahannya terdiri dari apa saja. Oke. Serta jangan lupa tugasnya itu tentang siswa secara berkelompok minimal 4 orang, maksimal 5 orang untuk mengamati produk olahan lauk pauk khas daerah. Bisa di dapur ibu, bisa di desa masing-masing, bisa di kecamatan, bisa di kabupaten. Jadi mereka mengamati, hanya menulis bahan dan cara membuatnya. Setelah itu dipresentasikan, terus dikumpulkan pada Bapak. Itu tentang observasi dan eksplorasi produk olahan lauk pauk khas daerah. Sekarang pembelajaran kedua, di mana di pembelajaran kedua itu materinya adalah perencanaan dan desain produk olahan lauk pauk khas daerah. Perencanaan berarti merencanakan akan membuat produk apa, mengeluarkan ide dari diskusi bersama kelompoknya. Bapak yakin setiap siswa pasti punya ide. Keluarkan bersama kelompok, terus pilih satu produk yang akan dibuat. Seperti itu. Itu perencanaan, yang mengeluarkan ide lah gambarannya. Terus perencanaan dan desain produk. Mendesain produk. Produknya nanti akan seperti apa, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, rasanya nanti seperti apa. Itu difikirkannya. Produk olahan lauk pauk khas daerah. Produk berarti bisa barang, bisa jasa. Tapi kalau pembelajaran ini barang ya. Olahan berarti yang diolah berupa bahan pangan nabati dan hewani. Lauk pauk itu makanan pendamping menu utama yang terdiri dari daging serta ikan. Kalau daging banyak macamnya, ada daging sapi, daging ayam, daging kambing, dan lain-lainnya. Kalau ikan, ada ikan air tawar, ada ikan air asin. Jangan sampai keliru penyebutan. Ikan sapi, ikan ayam, nah, itu keliru penyebutan. Nah, cuma bercanda ya, cuma bercanda. Oke, khas daerahnya masing-masing, seperti itu. Kalau di dekatnya SMA Paiton itu ada beberapa kecamatan terdekat. Kecamatan Paiton sendiri, Kecamatan Kota Anyar, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Besuk, Kecamatan Keraksan. Ada juga yang dari Kecamatan Banyublugur, seperti itu. Oke. Pada pembelajaran 2 ini, pembelajaran dilaksanakan 3 kali, di mana dalam 1 kali pertemuan itu terdiri dari 2 jam pelajaran. Seperti itu. Dilakukan di dalam kelas, terus peserta didik melaksanakan perancangan penyelesaian proyek yang diawali dengan pembuatan rancangan proposal perencanaan usaha. Jadi pertemuan pertama ini membuat rancangan proposal usaha. Kalau proposal, Bapak nanti akan share di grup kelas itu sebagai referensi atau informasi. Terus kalian bisa edit sesuai dengan produk kalian, seperti itu. Atau cari proposal lain di internet, tidak apa-apa, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya mendesain kemasan dan diakhiri dengan mendesain promosi visual. Jadi yang pertama mendesain rancangan proposalnya, yang kedua mendesain kemasan, yang ketiga mendesain promosi visual. Terus pokok-pokok materi pada pembelajaran 2, yang pertama adalah rencana produk olahan lauk pauk khas daerah,
Yang kedua, pokok materinya adalah rancangan kemasan dan label produk olahan lauk pauk khas daerah. Yang ketiga, rancangan media promosi produk olahan lauk pauk khas daerah secara sederhana. Yang keempat, proposal perencanaan usaha produk olahan lauk pauk khas daerah berdasarkan kajian ilmiah, teknologi, dan analisis usaha. Jadi itu pokok-pokok materi dalam pembelajaran 2 ini. Tujuannya merumuskan rencana produk olahan lauk pauk khas daerah, membuat rancangan kemasan dan label produk olahan lauk pauk khas daerah, merumuskan rancangan media promosi produk lauk pauk khas daerah secara sederhana. Terus yang keempat, tujuannya adalah menyusun proposal perencanaan usaha produk lauk pauk khas daerah. Seperti itu. Oke. Kegiatan pembelajaran 2. Pertemuan pertama, yaitu secara berkelompok peserta didik melanjutkan mengerjakan tugas proyeknya, yaitu membuat rancangan proposal produk atau usaha olahan lauk pauk khas daerah dan menentukan jadwal penyelesaian proyeknya. Yang kedua, peserta didik menuangkan hasilnya dalam proposal ide gagasan lauk pauk khas daerah. Terus peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok. Terus yang terakhir adalah guru melaksanakan evaluasi terhadap rancangan proposal yang dilaksanakan oleh peserta didik. Jadi itu kegiatannya. Tugasnya pada pembelajaran 2 pertemuan 1 ini adalah siswa membuat proposal, bisa mencari referensi di internet atau menggunakan referensi yang akan Bapak kirim ke grup WA kelas. Seperti itu tentang pembelajaran 2 pertemuan 1. Masih ada 2 pertemuan lagi. Oke, jangan ditunda untuk tugasnya yang secara berkelompok membuat proposal. Karena kalau ditunda, pertemuan depan lagi pasti ada tugas proyek. Pertemuan depannya lagi pasti ada proyek, seperti itu. Jadi kalau ditunda-tunda nanti akan numpuk, dan itu yang akan membuat siswa males karena tugasnya numpuk, seperti itu. Oke. Silakan bisa WA pribadi ke Bapak kalau ada kesulitan tentang proposalnya. Mudah kok kalau dikerjakan, mudah. Jangan difikirkan tapi dikerjakan. Kalau difikirkan saja, maka tidak akan selesai. Tapi kalau dikerjakan akan selesai dengan sendirinya. Beneran. Tetap semangat. Salam prakarya dan kewirausahaan.